Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Novia Amalia Soleha SSI, salah satu dosen program studi pada D4 Analisis Kimia Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai bagian dari PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah penerapan nanoteknologi bidang kimia yang sesuai dengan kepakaran saya, yakni di bidang kimia anorganik. MK penerapan nanoteknologi ini ditunjukkan pada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah CHM 1315, berbobot 3 SKS, di mana 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, dasar-dasar nanoteknologi. Materi kedua, proses analisis sifat fisik dan kimia material nano. Yang ketiga, ada teknik preparasi material nano yang terdiri dari green synthesis, top down, dan bottom up. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan aplikasi nanoteknologi di bidang pangan, pertanian, elektronik, energi, dan kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah CPL ke-5 dan CPL ke-7 dengan sub CPMK yang terdiri dari sub CPMK 1, 2, 3, 4 yang semuanya tertuang pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang juga telah disahkan oleh ketua program studi. Di akhir kegiatan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis dan prinsip pengembangan dari material nano. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan karakterisasi berdasarkan metode instrumental yang sesuai. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan material nano pada berbagai jenis industri dengan mempertimbangkan aspek performa, keamanan, dan keberlanjutan. Level ini sesuai dengan aspek kognitif pada tahap evaluasi, psikomotorik, pada interpretasi data, dan afektif pada pertimbangan keberlanjutan. Sebagai seorang tenaga pendidik, saya berkomitmen penuh dalam mengajar dan melakukan metode pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berpusat kepada mahasiswa. Serta melalui project based learning, pembelajaran juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep, tetapi juga menghasilkan pengalaman belajar yang menyerupai proses pengembangan material di dunia industri. Dalam implementasi pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan D, I, dan A. D delivery melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan pemberian materi melalui LMS kelasipb.ac.id yang mendukung pelajaran asinkronus dan sinkronus. Interaction berupa komunikasi dua arah melalui group discussion, kolaborasi, dan refleksi. Sedangkan A, assessment, dengan beberapa komponen penilaian seperti aktivitas partisipatif sebesar 25%, hasil proyek sebesar 30%, tugas 10%, UTS dan UAS sebesar masing-masing 15%. Pustaka menggunakan kombinasi buku referensi, artikel ilmiah terkini dari jurnal berreputasi. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan sehingga mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam mengevaluasi material nano berdasarkan penelitian, pendekatan analisis kimia, dan kebutuhan industri. Baiklah, selanjutnya berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah penerapan nanoteknologi bidang kimia di minggu ke-14 dengan materi aplikasi nanoteknologi bidang energi. Assalamualaikum semuanya. Wah, slide-nya sudah siap, bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, ketua kelasnya siapa ini? Oh, oke, Ipung ya berarti ya? Ipung, Ibu mau tanya apakah semuanya hadir? Sudah hadir, Bu, semua. Oke, sekarang tolong bantu Ibu dong untuk memimpin doa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Silahkan Ipung. Baik, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, baik ya teman-teman. Senang sekali saya melihat sepertinya masih semangat ya pagi-pagi jam 7 nih ya.
Tidak ngantuk gitu ya. Nah, karena biar tidak ngantuk, saya memberikan pertanyaan awal. Ini foto apa ya teman-teman ya? Apakah ada yang bisa mengacungkan tangan? Ini foto apa? Oke, bagus Kemal. Silahkan Kemal. Di sini ada foto cerobong asap yang mungkin mengemisikan gas karbon dioksida. Oke, foto seperti ini kalian akan sering mengamatinya ada di mana? Cerobong ini? Oke, Salma silahkan. Di industri, Bu. Oke, betul. Jadi hari ini teman-teman akan belajar ya. Jadi CO2 yang dari emisi gas begitu ya, dari industri, mau dari rumah tangga, fossil fuel, kita jadikan dia bahan bakar. Kok bisa? Nah, hari ini kita belajar ya. Oke, kita akan mulai dengan CPMK. Jadi teman-teman harus tahu learning outcome hari ini apa. Oke, saya sepertinya masnya ini sudah sangat semangat. Mas Aan ya? Oke, yuk Mas Aan, silahkan baca. Hari ini sub CPMK-nya apa ya? Untuk capaiannya yang pertama itu ada mengevaluasi pemanfaatan nanoteknologi dalam bidang energi untuk efisiensi, konversi, penyimpanan, dan keberlanjutan. Nah, untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, mampu menjelaskan prinsip pemanfaatan nanoteknologi pada sistem energi, terutama konversi CO2. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hubungan karakteristik nanomaterial dengan performa teknologi energi. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi potensi penerapan nanoteknologi untuk energi berdasarkan aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan. Betul. Jadi pertemuan 14 ini teman-teman akan belajar beberapa hal berikut ya terkait aplikasi nanoteknologi di bidang energi. Dan sebagai info nanti di akhir, asesmen yang akan Ibu lakukan adalah teman-teman dalam bentuk kuis interaktif. Tenang saja, Ibu tidak akan menilai akhir, tapi saya ingin tahu refleksi teman-teman. Teman-teman paham atau tidak untuk materi hari ini? Oke, siap belajar? Siap. Oke, bagus. Sekarang, minggu kemarin pasti belajar dong ya terkait nanoteknologi. Siapa yang masih ingat ukuran berapa nanoteknologi itu? Oke, bagus. Sam, silahkan. Nanoteknologi itu kan ilmu yang mempelajari manipulasi materi di rentang 1 sampai 100 nanometer, Ibu. Oke, apa istimewanya nanoteknologi itu? Kenapa teman-teman harus belajar? Ada yang bisa raise hand? Silahkan. Oke, Taski, silahkan. Spesial dari nanoteknologi ini karena ukuran partikelnya itu semakin kecil sehingga luas permukaannya itu luas sekali, besar seperti itu. Jadi interaksi antara nanti dengan suatu material itu sangat tinggi seperti itu. Betul. Jadi teman-teman ketika punya nanoteknologi itu artinya partikel size-nya kecil. Partikel size kecil berarti teman-teman akan menghasilkan luas permukaan besar. Luas permukaan besar itulah yang menyebabkan nanti aktivitas katalitik, absorpsi akan tinggi. Alhamdulillah ya, masih ingat ya, alhamdulillahnya ya. Nah, ini buktinya. Jadi kalau kita punya bulk size atau kita katakan adalah molekul besar, dia akan sebesar ini ya. Jadi energinya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan nanoteknologi. Oke, sekarang kita akan bahas terkait materinya ya. Jadi nanoteknologi di bidang energi ini adalah berfokus pada teman-teman tuh harus tahu sumbernya dulu. Energi itu sumbernya banyak. Ada biomass, jadi riset di IPB terkenal dengan Biosains Tropika, betul? Nah, Biosains Tropika ini salah satunya adalah dengan biomass. Karena biomass bisa di-convert menjadi biofuel. Biofuel itu apa? Pengganti dari biodiesel. Ya, itu keren ya. Nah, ada juga misalkan solar. Teman-teman menggunakan panel surya, ya. Yang ada kalau misalkan biar pagi itu dia mengisi daya, malamnya kita tidak perlu menyalakan dengan listrik. Itu ya teknologi dengan matahari. Kemudian ada air, ya, ada angin. Nah, semua itu adalah sumber. Nah, nanoteknologi ada di mana posisinya? Dia ada di sebelah sini. Kalian belajar dimensi nanopartikel ada 0, 1, 2 ya. Di nanopartikel itu ada energi storage. Namanya storage itu adalah penyimpanan. Handphone kalian yang ada di meja, kalian tahu dalamnya ada baterai. Baterai itu bagian dari nanoteknologi. Sedangkan kalau misalkan hari ini kita akan fokusnya ke konversi. Ya, jadi kita serunya sekarang di energi conversion. Next, ini adalah CO2 tadi. Jadi teman-teman punya flue gas atau dikatakan emisi ya. Nah, dalam flue gas itu di emisi, teman-teman akan melalui banyak proses. Ada termokimia, kita juga bisa untuk elektrokimia ya, fotochemical. Nah, dengan proses ini kita convert. Karbon dioksida ada berapa C-nya? 1. Dengan teknologi yang ada processing ini, C itu bisa jadi C5. Namanya adalah olefin.
Ada lagi C-nya adalah C1 ya. C1 itu yang Ibu akan ajarkan ke teman-teman. Ada karbon monoksida, itu namanya adalah syngas ya. Kemudian ada meten, ada metanol, itu adalah convert CO2 menjadi C yang lain, tapi yang lebih tidak memiliki dampak lingkungan. Bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada, saya akan next ya. Nah, ini adalah mekanismenya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman lihat bagaimana CO2 itu bereaksi. Kira-kira kenapa ada molekul listriknya? Karena ada elektrostatik ya. Gitu. Karena di partikelnya dia akan muatannya positif, kemudian dari charge yang ada di memang CO2 itu muatan netral ya, tapi kalau berinteraksi dengan permukaan suatu katalis, dia akan muatan parsial negatif. Maka ada tarik menarik. Makanya tadi ada seperti sentruman listrik ya. Jadi nanti dari kegiatan ini teman-teman bisa tahu, oh attach-nya itu ternyata CO2 ya, nanti akan menghasilkan ke yang tadi terserah ada C1 ya, C2 atau C5 yang olefin. Oke. Nah, dalam kegiatan energi ya, sebenarnya Ibu sudah melakukan publikasi. Ya, ini jadi saya sharing ke teman-teman bahwa di IPB itu juga ada energi konversi CO2, akan tetapi di sini masih menggunakan nanokatalis begitu ya. C1 menjadi metana, jadi CO2 menjadi CH4. Nah, ini adalah hasil yang Ibu peroleh gitu ya. Jadi hasil yang diperoleh SEM-nya teratur begitu ya. Walaupun ada sedikit aglomerasi, basisitasnya bagus, dan kalian juga harus tahu apabila di-compare dengan penambahan Ni, ternyata nanti kita akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi teman-teman. Gitu. Kenapa logikanya adalah ketika kalian melihat reaksi seperti ini, negatif yang ada di delta H artinya dia eksotermis, betul? Karena dia reaksi yang eksotermis berarti kita membutuhkan katalis. Jadi nanoteknologi itu ada di bagian katalis ini. Dan kalau teman-teman mempunyai CO2 menjadi CH4, oh dia tidak akan langsung menjadi CH4 teman-teman. Tapi dia akan memiliki reaksi intermediate. Nah, taunya dari mana? Jadi ini adalah mekanisme yang Ibu buat berdasarkan FTIR in situ namanya. Jadi FTIR yang digunakan persatuan waktu. Jadi detik sekian gitu ya, kira-kira akan menjadi apa suatu senyawa CO2 itu. Jadi ternyata terbentuk ya. Jadi ada jarum menjadi CO, ada jarum menuju format ya. Jadi ada format dan ada karbonil. Jadi ada nanti menjadi bikarbonat ya. Ada asam format. Jadi aneh kan ya, awalnya kan pengennya CO2 menjadi CH4, ternyata tidak seperti itu. Biproduk itu selalu ada dalam suatu reaksi. Oke. Nah, ini adalah hasil TEM-nya, jadi tersebar merata begitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin sebelum teman-teman kita ke refleksi, saya ingin teman-teman ada class discussion yang terdiri dari 4 orang ya, 4 kelompok, dalam masing-masing kelompok ada 3 orang. 3 sampai 2, oh sepertinya di belakang cuma 2 ya, sorry. Berarti cuma 2 ya. Jadi nanti silahkan teman-teman menjadi role tertentu, menjadi peran. Kenapa saya ingin teman-teman tadi kita di CPMK, teman-teman harus tahu keberlanjutan, betul? Jadi yang pertama adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 adalah analis material. Jadi misalkan teman-teman ada kasus, bagaimana point view-nya? POV-nya gimana? Nanti teman-teman share ke kita ya. Kemudian ada kelompok yang terkait industri, menjadi engineer-nya. Bagaimana proses di sana? Supply chain-nya bagaimana? Aman tidak kalau kita punya inovasi ini? Bisa? Kalau yang ketiga adalah environmental-nya. Jadi environmental-nya ini teman-teman cek juga apakah aman nanti untuk di lingkungan. Dan yang terakhir ada teknologi inventor. Misal ini ya, Yogi tiba-tiba jadi CEO, mau tidak mendanain gitu ya Yogi ya. Jadi apa yang harus didiskusikan? Jadi yang harus didiskusikan adalah jika suatu perusahaan energi dia punya alam tanum, La itu adalah golongan
tanah ya, yang rare ya, rare earth metal ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan Al2O3. Pengen merubah CO2 menjadi DME atau fuel. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman selaku rule tadi, ada 4 rule, menanggapi hal ini. Oke. Kemudian nanti ya, ini adalah rutenya bagaimana CO2 menjadi DME begitu ya, bisa dilihat. Dan hasil diskusi nanti ya, saya berikan waktu 5 menit. Silahkan menggunakan handphonenya masing-masing ya untuk menuliskan hasil diskusi di LMS yang kita punya, yakni kelas.ipb.ac.id. Oke, baik, silahkan berdiskusi. Oke, grupnya Arinda ngambil tema yang mana? Role yang mana? Untuk tema kita itu terkait proses engineering. Oke, sudah menemukan rekomendasi atau tidaknya? Oke, baik. Saya cek yang kelompok lain dulu ya. Oke, selanjutnya kalau timnya kamu dia apa? Aan dan Kemal? Yang tim ini kita pilihnya yang teknologi investor. Oke, bagaimana? Ada kendala sebagai POV seorang CEO ya berarti ya? Aman? Ini aman, karena kurang lebih masih linear dengan yang bagian industri tadi, jadi sama. Baik. Oke, selanjutnya ini yang cuma berdua nih, single fighter nih ya, bukan single double fighter ya. Gimana, Taski? Kita ngambil di bagian tentang sustainability analisis. Kemudian kami sangat merekomendasikan karena memang dilihat dari sisi teknologinya yang menuju atau tujuannya sebagai net zero seperti itu. Sehingga memang sangat direkomendasikan, tapi memang ada syaratnya yang perlu diperhatikan parameternya seperti LCA atau life cycle assessment seperti itu. Jadi dilihat bagaimana katalis yang diproduksi itu dari awal gitu ya tidak menghasilkan emisinya jauh lebih besar dibandingkan ketika konversi karbon dioksidanya. Jadi konversi karbon dioksida menjadi bahan energi itu harus lebih besar dibandingkan emisi dari pembuatan katalis tersebut. Baik, nanti disampaikan di depan ya. Oke, selanjutnya kalau tim terakhir nih, girls semua ya. Ya ini girls only nih. Bagaimana? Jadi di sini kita mengambil tentang yang analisis material. Oke. Jadi kita itu menilai kelayakan dari sisi sifat materialnya, dari ketersediaan bahan baku, stabilitas dan potensi pengembangan ke depannya. Oke, baik. Baik, berarti sekarang saya ingin perwakilan, boleh timnya seperti timnya Samudra siap untuk maju ya. Jadi silahkan langsung saja dijelaskan kepada kita semua, ya tidak merekomendasi, ya atau tidak. Alasannya kalau iya kenapa, kalau tidak mengapa, dan parameter utamanya apa. Bisa? Oke, silahkan. Sam boleh maju ke depan atau Yogi? Oke, silahkan. Kita beri applause dong buat temennya yang maju. Oke. Silahkan. Oke, baik, terkait dengan proses engineering industri, sebetulnya berdasarkan dari hasil diskusi kami merekomendasikan, tetapi yang pertama itu harus dengan syarat nanokatas ini memiliki kinerja yang stabil, mudah diterapkan, dan juga serta memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya produksinya. Yang pertama alasannya itu karena sebagai proses engineering ini kami menilai bahwa nanokatalis ini berpotensi meningkatkan efisiensi konversi CO2 menjadi bahan bakar, sehingga proses produksinya ini akan menjadi lebih efektif dan konsumsi energinya ini dapat ditekan. Itu meskipun
biaya produksinya juga cukup tinggi dan juga membutuhkan bahan baku tertentu, kemudian teknologinya ini tetap dapat layak diterapkan. Mungkin untuk parameter yang dipertimbangkan itu yang pertama itu terkait dengan efisiensi konversi CO2 menjadi bahan bakar itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu terkait dengan stabilitas dan juga umur pakai dari nanokatalis-nya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan konsumsi energi selama proses produksinya itu bagaimana. Kemudian yang keempat kemudahan integrasi dengan proses dan peralatan industri yang sudah ada. Kemudian untuk yang kelima terkait dengan biaya produksi, operasional dan juga pemeliharaan. Yang terakhir itu mungkin terkait dengan keamanan serta keandalan untuk proses industrinya. Baik. Siap. Bagus ya, beri aplaus. Oke, silakan duduk. Selanjutnya satu lagi saja. Sepertinya tadi Taski penjelasannya sangat bagus ya. Silakan tim Taski untuk maju terkait environmental ya. Silakan. Ya, silakan. Mengenai environmental ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, jawabannya adalah direkomendasikan. Namun tentu perlu ada persyaratan. Kenapa direkomendasikan? Karena memang produk atau teknologi ini memang mendukung upaya dekarbonisasi dan pencapaian net zero yang dimana memanfaatkan karbon dioksida sebagai bahan energi begitu, sehingga perlu banget gitu ya untuk industri-industri kedepannya seperti itu. Kemudian juga ada rekomendasi ya tentu beberapa parameter yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah mengenai LCA atau jejak karbon total ya. Jadi dimulai dari bagaimana pembuatan nanokatalis ini apakah menghasilkan limbah seperti itu, kemudian hingga pada saat konversi karbon dioksida menjadi bahan bakar atau bahan energi. Kemudian juga parameter selanjutnya adalah mengenai dampak lingkungan dari penambangan ya tadi ya sintesis yang dimana dari nano katalis seperti itu, kemudian juga pengolahan limbahnya tentu dan potensi toksisitas dari nanomaterial terhadap lingkungan seperti itu. Baik, terima kasih. Beri aplaus semuanya. Oke, baik. Apakah ada teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda dengan yang sudah disampaikan tadi? Boleh untuk raise hand? Ada? Misalkan, Bu, apakah kalau tadi tim environment bilangnya adalah dia rekomendasi, apakah ada yang tidak merekomendasikan? Oke, berarti semuanya adalah merekomendasikan. Oke, kemudian yang terakhir juga terkait prosesnya ya. Jadi betul semua, saya akan merangkum. Jadi yang pertama, kalau kita mengarah ke seorang kemis, berarti kita harus tahu strukturnya, sifatnya, berapa tuh kita punya particle size-nya, berapa dia punya surface area-nya, betul? Nah, oke, jadi sudah betul. Terus tadi saya rangkum yang proses engineer ya, dia memberikan info, Bu, kita harus tahu skalabilitasnya. Bisa tidak untuk di scale up, karena untuk produksi di kampus akan beda ya di skala lab ke pilot scale di industrial. Betul, bagus ya. Untuk environmental saya suka karena memang selalu mengedepankan LCA karena life cycle betul ya. Itu kenapa? Karena kita harus yang sirkular. Tidak boleh kita memberikan inovasi tapi hanya di satu titik. Oke, bagus ya. Untuk jadi kesimpulannya, jadi teman-teman itu 4 perspektif ini sudah dapat ya. Jadi teman-teman harus tahu kita punya inovasi itu belum tentu inovasi itu langsung bisa digunakan, belum. Tapi kita harus melihat beberapa aspek ya untuk menuju sirkularitas dan sustainable atau berkelanjutan. Baik, sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan pada hari ini, Ibu ingin memberikan refleksi ya. Jadi kuis interaktif ini akan dilakukan di Mentimeter. Silahkan teman-teman menggunakan handphonenya, scan QR code yang ada di dalam layar slide ya. Oke, apakah sudah bisa login? Oke, sip. Saya buka dari Mentinya. Oh iya. Wah, sudah ada yang langsung menjawab. Pintar. Yuk. Jadi pertanyaan pertama Ibu adalah apa itu nanoteknologi? Ya, jadi nanoteknologi itu identik apa bagi kalian? Oke, sudah ada 4 orang yang merespon.
Ukuran nanopartikelnya kecil, Bu. Efisien. Wah, bagus, ada muncul efisien. Ada lagi? Material sangat kecil. Oke. Jadi semuanya sepakat ya, kalau teman-teman mengatakan nanopartikel itu adalah ketika skalanya 1 hingga 100 nanometer, which is itu lebih kecil loh daripada satu helai rambut kalian. Oke, bagus. Kemudian sekarang, faktor utama yang menyebabkan nanomaterial itu memiliki performa untuk bidang aplikasi energi itu apa? Hati-hati. Oh, sudah ada yang menjawab luas permukaan meningkat. Oke, ada lagi? Oh, oke. Oh, sudah ada. Oh, ini bareng-bareng ya? Jangan bareng-bareng ya, jangan jamaah. Belum tentu yang awal tadi benar ya. Tapi kita lihat. Oke. Oh ya, oh, ada yang semua material nano memiliki kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan material ukuran besar. Bagus, ada lagi? Oke, 10 ya, 10 responden. Saya akan membahas yang pencilan data ya. Ini pencilan data. Tapi kita akan membuat diskusi yang baik. Kenapa? Karena teman-teman ada yang kesalahan. Kenapa kestabilan tinggi itu bukan? Karena yang tadi ya, jadi nanoteknologi itu adalah fokusnya luas area. Luas area tinggi, maka dia akan sebanding dengan aktivitas yang tinggi. Gitu ya. Jadi yang tadi yang menjawab masih belum betul, tidak apa-apa. Oke, next. Ya, sekarang dari skala yang ada di dalam slide ya, di dalam ini dalam pertanyaan, yakni seberapa penting faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan, silakan Anda memberikan skala. Yang sebelah kiri saya sangat tidak setuju. Yang sebelah kanan teman-teman sangat setuju. Mari kita lihat. Oh belum ada yang ngerespon. Silakan ditarik garisnya. Bisa? Oke, baik. Oh, energi konversi ya, biaya produksi. Oke. Jadi salah satu juga yang biaya produksi ini memiliki nilai yang hampir tengah-tengah ya. Tapi teman-teman harus tahu uang itu juga penting. Ya, pasti nanti tim CEO tadi bilang, wah ini siapa yang ngevote-nya cuma 3 ya. Padahal uang itu juga menjadi salah satu poin dalam kita memilih apa. Kalau tadi misalkan lantanum, ibu mahal deh, lantanum mah logam tanah jarang, betul? Iya tuh. Ya, jadi jangan lupa semuanya itu penting sebenarnya, oke? Karena kita 4 aspek. Jadi saya recap ya, kita review lagi. Jadi sub CPMK hari ini sudah Anda semua dapatkan bahwa kita berhasil mengevaluasi pemanfaatan nanoteknologi dalam bidang energi termasuk efisiensi ya, penyimpanan, dan paling pentingnya adalah keberlanjutan. Baik, kata yang menggambarkan Anda hari ini boleh di-share ke saya sebagai refleksi. Apakah menyenangkan atau Bu saya sudah tidak sabar untuk besok lagi mata kuliah Ibu lagi, silahkan. Seru, happy, oh terima kasih. Ada lagi? Asyik, oke, sangat informatif. Oke, mantap. Boleh give reaction di bawah teman-teman, tuh ada reactionnya tuh. Kasih live reactionnya teman-teman. Oke, sip ya. Jadi di akhir Ibu ingin memberitahu teman-teman bahwa nanoteknologi itu tidak diukur seberapa kecil dia, tapi seberapa dia besarnya untuk memberikan efek ke dalam dunia global. Sebelum Ibu tutup, next agenda ada tugas, begitu ya. Silakan teman-teman untuk praktikum untuk perkuliahan terakhir, teman-teman harus membuat infografis terkait aplikasi nanoteknologi di bidang medis, dikumpulkan di dalam LMS kita. Baik, itu saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Ya, semoga manfaat ya untuk kalian semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sami. Demikian pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan memberikan penilaian. Semoga proses pembelajaran yang telah saya tampilkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran berbasis outcome based education (OB) dengan mengintegrasikan pendekatan student centered learning, pembelajaran berbasis kasus, serta assessment yang mendukung ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.